Assalamualaikum. Aduh, susah ya. Susah nggak sih? Kita harus tetap pakai, jangan lupa ya, tetap pakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Warta 1 BDG TV? Kembali lagi bersama gue, Alen, di Big Toys. Mainan kita besar, bro. Hari ini, sebentar lagi kita udah mau deket lebaran ya. Tapi gua beruntung masih bisa ngerecokin ya sebenarnya, atau ngerepotin salah satu bro gua, teman gue ini lumayan terkenal, lumayan dikenal di kalangan otomotif, penggemar otomotif di motor, dan juga seorang pengacara kondang lah ya. Sosoknya gampang dikenali, orangnya supel, asik diajak nongkrong. Kita bakal ngobrol dengan Bang YMS, atau kalau teman-teman tahu, beliau adalah Panglima dari Road Glide Owner Group Indonesia, ya kan? Assalamualaikum Bang Yofi. Waalaikumsalam Bang, warahmatullahi wabarakatuh. makasih nih Bang, udah direpotin buat udah mau deket lebaran, Abang harusnya banyak kegiatan, udah siap-siap mau mudik, tapi nggak bisa mudik ya Bang ya? Nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik. Nggak bisa mudik. Jadi masih bisa kalau bikin konten ya Bang ya? Masih. Masih. Nah, kebetulan Bang Yofi ini adalah penggemar otomotif ya Bang ya? Siap. Penggiat juga otomotif di Kota Bandung. Siap. Terus habis itu juga pengacara juga ya Bang ya? Siap. Jadi gue bingung nih, mau ceritanya dari mana? Dari mana enaknya Bang? Gue nggak tahu deh. Aku ngikut aja. Oke. Ngikut Bang, aja. kalau gue nanya, sebenarnya enakan jadi anak motor, apa enakan jadi pengacara Bang? Enakan jadi pengacara yang anak motor. Oh, pengacara yang anak motor ya? Betul. Kenapa Bang? Ya, justru dari dunia otomotif ini kita bisa mempunyai relasi-relasi ya. Jadi dari silaturahmi para bikers, Yeah. nanti ke depannya nyambung juga dengan dunia kerjaan. Oh, gitu ya Bang. Bang, tadi kalau jadi anak motor yang nyambi jadi pengacara ya Bang ya? Sekarang gua nanya, Abang sebenarnya sekarang di mana aja aktifnya? Atau pernah aktif di mana aja sih? Di komunitas motor gitu? Ya, saat ini Abang ini tercatat masih anggota HDCI. HDCI, sejak? Juga di IMBI, juga di kalau komunitas bermain adanya di Road Glide. Ya, Oh, Road Glide ya Bang di ya? RGOG, betul. Di HDCI sejak kapan Bang? Di HDCI itu 2014 ya? 2014. 2014. Kalau IMBI itu Ikatan Motor Besar Indonesia ya? Kota Bandung ya? Betul. Enggak, Abang sebetulnya saat ini menjadi pengurus IMBI Pusat, Ketua Bidang 4. Oh, Ketua Bidang 4 IMBI Pusat ya berarti Betul, ya Bang ya? betul. Berarti itu membawahi? Se-Indonesia kita. Bukan, bidang 4 itu apa tuh? Oh, membawahi di bidang event kita. Oh, event. Betul. Iya kan. Oh. Terus Bang, kenapa tiba-tiba, ya gue sih nggak bisa bilang tiba-tiba ya, kalau orang udah suka jatuh cinta dengan Road Glide, ini kebetulan Road Glide tahun berapa Bang? Ini 2020. 2020. Betul. Kalau memang udah jatuh cinta ya udah, bukan fanatik dengan model, tapi memang rasanya udah enak. Terus kenapa tiba-tiba jadi langsung berubah nih Instagramnya, kalau teman-teman tahu Panglima RGOG gitu? Betul, kan? Betul. Ya gue juga pengen tahu dong, ini kenapa sih Bang Yofi tiba-tiba namanya jadi berubah, apa jadi branding itu apa gimana gitu Bang? Bisa cerita dikit Bang? Jadi memang dahulu 2018 ya. 2018 ini kami atau Abang kebetulan mempunyai Road Glide yang pada saat itu Road Glide pertamanya tahun 2013. 2013. Nah, lalu berkumpullah bersama yang saat ini kami sebut sebagai founder. Iya, iya. Ya, di situ ada Bro Erlop Soringegel, Akang Faisal dari Hog Siliwangi, Oh, iya. Gede Muli dari Net Angel Bali, ada Bro Yose dari BBMC ya. Iya. Kemudian Akiki Menfo juga ada. Nah, di situ Mendiang ya? Oh iya, Mendiang almarhum ya. Di situ kita berkumpul, kemudian istilahnya hanya untuk foto-foto saja. Oh. Nah, karena ternyata foto-fotonya bagus, kita inikan saja, kita cerita-cerita, kemudian ciptakan suatu wadah silaturahmi para pengguna Road Glide. Road Glide ya. Nah, para pengguna Road Glide se-Indonesia. Oh, gitu. Nah, dari awalnya kita cuma 6 orang, saat ini tercatat sudah 1.003. 1003 ya Bang? 1.003, dan itu ada di berbagai kota. Dari tahun 2018. Dan itu tersebar di 35 daerah kota besar
di Indonesia. 35 kota besar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga terujungnya ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Iya, iya. Di Lombok. Nih, sorry nih, jadi gua potong dulu. Nih nanya, kalau orang fanatik dengan suatu brand hobi gitu ya, ya saya juga nggak bisa bilang HDC itu bukan hobi. Memang kan terkumpul karena bentuknya udah dari hobi gitu ya, sukanya sama. Tapi mungkin dia lebih organisasinya sudah lebih rapi, segala macam. Tapi itu bisa segitu militannya dalam waktu 3 tahun bisa 1.000 orang gitu bang, gimana ceritanya bang? Ya itu karena kita memang kita mempunyai teman-teman tim ya, tim kesekretariatan dari RGOG ini yang aktif bermedsos. Jadi kita melalui medsos itulah kita sampaikan ke halayak umum bahwa di Indonesia ini ada suatu wadah komunitas para pengguna, para penggemar Harley Davidson tipe Road Glide. Gitu loh. Nah disitulah mulai, karena memang kita giatnya banyak ya, terutama kalau di Road Glide ini, RGOG ini, kita setiap kegiatan selalu disandingkan dengan baksos. Nah itu jadi mungkin istilahnya dalam 3 tahun ini sudah lebih dari 1 miliar lebih lah kita itu hanya untuk baksos. Untuk disalurkan lah ya. Untuk disalurkan. Untuk disalurkan. Teman-teman yang lain punya event gedenya, gebiarnya nih. Nih gue pengen nanya nih, RGOG punya nggak sih event gedenya apa gitu kan? Kayak Hawk terakhir 2019 National Gathering, iya kan? HDCI punya Wing Day, kita nggak bisa menafikan itu bang. Ada teman-teman itu punya. Brotherhood mungkin ada eventnya tersendiri, ada Bandung Bike Week. RGOG punya apa bang? RGOG punya RGOG. Jadi RGOG ini karena memang kita ini bukan suatu klub ya, biasanya kita mengadakan eventnya itu pas ulang tahun. Pas ulang tahun. Pas ulang tahun. Dan itu biasanya memang tidak hanya komunitas Road Glide saja, seluruh klub kita undang. Yeah. Dan itu rasanya ya, bukan menyombongkan ini, rasanya saat ini event-event terbesar di Indonesia itu miliknya Road Glide. Keren. Kami ini pernah menciptakan world record. Jadi kita mendatangkan Guinness Book of Record ya dari Amerika. Kita pernah berkumpul dalam satu event sebanyak 539 road glider bersama motornya. Motornya aja, road glide-nya aja 539. Harga satunya berapa motornya? 1,2, 1,4. 1,2 berarti yang waktu itu ngumpul tuh sekitar 50 miliaran gitu ya. Iya. 500 miliar dong. Iya, oh iya dong 500 miliar. Betul, Ya, sampai setengah triliun ya yang nongkrong, berarti tongkrongan mahal emang. Dan itu adalah tercatat di sebagai event dunia itu. Itu kenapa? Secara ofisial mengundang Guinness World Book of Record. Betul. Dari USA-nya langsung datang ke sini untuk menuliskan. Dan memang belum ada yang bikin. Belum ada di dunia, belum ada. Dan hanya satu-satunya di Indonesia. Dan itu menjadi satu kebanggaan bagi kami para road glider bahwa kami bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu luar biasa. Nah gue pengen tanya nih, kalau itu udah sedahsyat itu, ada nggak yang deket-deket ini yang perlu gua tahu gitu? Kali aja diajak ya kan? Ya bisa jadi kalau udah kenal sama Bang Yofi kan, ikut Len gitu ya. Gimana bang? Kapan bang? Nah ini memang kita ini kan seperti halnya kemarin ulang tahun ketiga ya. Kita sebetulnya mau mengadakan. Entar dulu, ulang tahunnya kapan bang? Ulang tahunnya itu adalah 14 Januari ya. 14 Januari. 14 Januari. Namun kita jauh hari karena masih pandemi, ini kita coba di bulan Maret kemarin itu. Tapi ternyata Maret pun masih pandemi juga. Makanya kegiatan ulang tahun yang rencananya mau world record kembali, mecahin rekor dunia kembali itu, kita rubah menjadi membantu pemerintah untuk penanganan percepatan pemulihan COVID ya? Pemulihan COVID. Nah di sana kami telah bagikan 15.000 masker dan hand sanitizer, kemudian memberikan donasi kepada yayasan-yayasan yatim piatu sebesar 150 juta, masing-masing 10 juta. Kemudian kita juga mengadakan giat bersih pantai, kemudian juga tanam pohon. Itu dilakukan di Kulon Progo kemarin. Nah, karena
hal tersebut alhamdulillah berhasil dilakukan. Kita menggunakan benar-benar protokol kesehatan yang sangat ketat. Oke. Para biker, para road glider yang datang ke Kulon Progo itu wajib membawa surat Swab. swab, Oh, ya, hasil swabnya. hasil swabnya. Dan kalau dia tidak bawa, itu di hotel boleh. kita siapkan alat swabnya. Nah, untuk kedepannya saya lihat di dalam grup kami ini antusiasme untuk acara berikutnya di Lombok nanti itu nampaknya akan mendapatkan sambutan yang bagus. Lombok kapan, Bang? Insya Allah akhir Agustus ini. Oi. Nah, itu acaranya begini digagasnya itu. Kebetulan Ketua Head Deputi NTB mengundang kita acara di sana. Kemudian kita tercetuslah satu ide bahwa ini kita untuk negeri ini harus kita perlihatkan bahwa ada baktinya gitu loh. Nah, rencananya itu pas Agustus. Jadi mau parade road glide merah putih. Jadi Parade seluruh road glide merah putih. seluruh motornya kita akan pasangi bendera merah putih nanti itu. Oh, 1.000 orang itu kalau bisa datang. Mudah-mudahan. Oh, berarti itu rekor kedua dong ya? Harusnya. Harusnya Bismillah. rekor kedua. Terus Bang Yofi, jabatan Panglima RGOG itu kayaknya keren gitu ya, secara nama keren gitu ya. Itu gimana sih cara dapetinnya, Bang? Gue pengen tahu tadi sih dibisikin gimana cara dapetinnya terus. Ya sebetulnya kan kalau di road glide ini tidak ada, di RGOG ini tidak ada ADRT ya. Iya, iya. Jadi memang bukan klub. Bukan klub, itu hanya wadah silaturahmi. Wadah para road silaturahmi glider. ya. Betul. Nah, entah kenapa di awal-awal mungkin karena saya ini adalah founder, mungkin karena saya yang menggerakkan RGOG mau ke kiri mau ke kanan gitu kan. Akhirnya ya mereka menyampaikan kalimat-kalimat seperti begitu yang seolah-olah ditasbihkan. Oh, ditasbihkan ya. Dikukuhkan gitu ya. Dibaiat seolah-olah Iya. seperti begitu. Iya. Ketuanya siapa, Bang? Presiden? Presiden RGOG-nya juga sebetulnya hanya simbol. Simbol. Tidak ada kita pemilihan. Jadi sejak awal mungkin kebetulan ada Pak Rudi Sapirudin atau yang dikenal sebagai Bang Kofek ya. Itu ditasbihkan atau dikukuhkan oleh para road glider bahwa dialah presidennya. Presidennya. Vice presidennya? Kang Oke Junjunan. Oh, Nah, gitu. Jadi Oke Junjunan ya. ada 3 itu. Jadi presidennya Bang Kopek ya. Kemudian vice presidennya Kang Oke Junjunan, panglimanya alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Katanya Seumur hidup memang. katanya Seumur hidup. Oke. Nah, oke. Itu tadi tentang Road Glide Owner Group. Kerjaan sudah, karir sekarang tadi kenapa pilih sudah mulai melakukan pilah-pilah lah ya, tapi bukan juga menolak, tapi diambil ada pembagian lah ya. Terus, nah sekarang yang pengen ditahu sama orang, kenapa sih Bang Yofi milih Road Glide? Apa karena kerennya, mahalnya, apa-apanya? Apa sebenarnya Bang? Apa yang bikin jatuh cinta sama Road Glide? Awalnya ya terus terang bahwa saat itu hanya tertarik di kita mau foto-foto aja. Dulu abang motornya street glide, kemudian ultra gitu kan. GS juga pernah. Nah, pas road glide ini begitu ditaikin itu bukan enaknya, tetapi ngelihat kalau saya jatuh hatinya di lampunya. Nah, di lampunya, maka dikumpulkanlah waktu itu, yuk teman-teman, ini kan kita sedikit nih ya. Waktu itu sedikit banget itu road glide itu. Pemakainya masih berpisah-pisah gitu. Jadi terlihat sedikit, bukan sedikit, terlihat sedikit. Nah, begitu saya satukan di foto ternyata bagus. Kemudian juga ternyata begitu dinaikin, oh itu paling stabil, motor paling stabil. Abang kalau berangkat nih ya ke Jogja lah misalnya. Kang Glenn kan kadangkala dia motornya banyak nih, Kang Glenn. Suatu saat Kang Glenn pakai GS. Motor abang waktu itu road glide-nya 2013. Masih keren lah ya. Dan itu di Denles nih, jalannya kan lurus tuh. Wah itu. Kejar-kejaran lah. Kejar-kejaran itu sama Kang Glenn ketua HDCI ya. Keren banget dia. Keren banget, dan istilahnya saya di situ tambah jatuh hati kemudian membentuklah itu. RGOG karena dia enak, stabil. Jadi ininya kan si fairingnya ini nggak bersatu dengan ini. Jadi kalau ngebut itu betul-betul kita ringan. Kalau ngebut itu nggak goyang-goyang gitu ya, nggak goyang. Dia dibawa manuver pun asik.
Iya, 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 iya. Memang banyak teman-teman juga yang cerita pemakai road glide atau seri glide ya di Harley itu memang katanya kenikmatan paling nikmat tuh yang di seri glide ya Bang. Ya, Betul. mungkin di road glide ada beberapa juga. Nah Bang, kalau Abang mau, banyak yang nanya misalkan, perasaan di Warta Satu tuh yang di interview apa pengacara keren gitu, orang-orang yang sukses lah. Tapi ya gue juga pengen bilang bahwa iya, apa sih Bang tips suksesnya atau perjuangannya berapa lama sih ini sampai titik ini nih? Wah, kalau abang di dunia kerja ini karena memang dari bawah ya, diawali setelah kuliah kita naik angkot gitu kan, ya itu segala sesuatunya harus ikhlas, ya, harus ikhlas mengerjakannya, harus ikhlas, yang akhirnya ya alhamdulillah setelah ikhlas mengerjakan yang kebetulan dapat yang bagus gitu kan, kemudian yang menarik perhatian publik, di situ baru mulai naik gitu. Cuman memang dahulu itu abang pernah mendapatkan satu perkara yang kebetulan zaman dahulu nih ya, mungkin saat ini sudah nggak ada. Zaman dahulu misalnya kalau ada di daerah di luar nih yang agak terpencil, itu ceritanya ada satu perampokan waktu itu, kemudian polisi kebingungan nih siapa nih yang mau dijadikan tersangkanya gitu kan. Akhirnya ada seorang pengangguran di situ bertato atau apa. Nah zaman dulu mungkin hilaf, dijadikanlah dia dipukulin gitu kan. Nah, itu awalnya abang dari sana. Kemudian setelah itu baru ke PTDI, kemudian ke anggota dewan gitu kan. PTDI, sorry, yang class action antara pegawai mantan karyawan. PTDI itu kalau teman-teman tahu itu PT Dirgantara Indonesia ya. Abang ikutan di sana waktu itu ngikut jadi salah satu kuasa dari banyak kuasa membela karyawan pada saat itu. Itu kejadiannya 2003-2004 ya Bang. Mungkin itu apa sih, likuidasi atau apa sih Bang? Iya. Dirumahkan apa likuidasi? Iya, gitu? dirumahkan pada saat itu karyawannya ya. Iya, jadi mungkin teman-teman ya ada yang belum lahir gitu Bang ya, baru masih pik-pik gitu ya kan, belum tahu gitu ya. Berarti memang saat itu belum motoran itu. Abang saat itu juga masih pakai Mio mungkin. Disebutin loh mereknya. Anak Mio. Anak Mio ya. Anak Mio nih dulu. Anak Mio. Jadi segala sesuatu itu bakal ada buahnya ya Bang. Ada kesabaran, kerja keras, konsisten gitu ya Bang ya. Nah, sekarang gua pengen tanya. Sampai dulu itu abang pernah jadi kuasanya para korban sutet ya, jahit mulut itu. Oh, jahit mulut, iya, nah iya. itu abang di situ. Jadi awalnya di situ mungkin yang diinikan itu ya. Jadi waktu itu pernah Sorotan media tuh di sorotan situ. media. Nah ini ada satu cerita yang mungkin juga agak bagi abang ini pengalamannya ada cukup bagus. Di situ waktu itu kita melakukan gugatan dan gugatan itu kalah di awal nih. Gugatan kalah di awal, kemudian warga ngamuk. Iya, iya. Kuasa hukum dari tim PLN itu mau digebukin tuh. Abang naiklah ke atas ke atas mobil ini. Iya, orasi gitu mobil ya. orasi kan. Ditenangkan semuanya, akhirnya tenang tuh. Begitu beres, esok harinya ada telepon dari Jakarta. Bang Happy bisa bertemu katanya gitu. Atau Bang Happy ini mau apa nih ini? Ya saya mau warga dibayar. Boleh katanya. Akhirnya warga dibayar tuh semua. Nah setelah warga dibayar saat itu, nah dari situlah PLN menjadikan saya sebagai kuasa hukum mereka. Oh, karena lihat abang bisa mengendalikan massa gitu ya. Karena bisa mengendalikan massa. Nah setelah itu setiap ada permasalahan-permasalahan di daerah, se-Indonesia abang yang turun. Dari PLN? Dari PLN. Sempat mau, sampai sekarang Bang? Sekarang nggak ada permasalahan sutet. Tapi istilahnya kontrak untuk pekerjaan hukum, legal hukum PLN masih. Wih, keren ya. PT PLN Indonesia ya? Persero ya sekarang? Betul. Tapi yang lucu pernah begini. Yang gue pengen tanya tadi dulu sebelum itu. Ini trademarknya memang foto gitu ya? Karena di sana ada foto mudanya. Nah gini. Ini kan setelah saya beralih dari dunia LBH ya ke dunia yang lebih profesional, itu kan seolah-olah saya punya prinsip mereka yang datang ke kantor saya ini mereka kan bayar. Iya. Mereka harus serahkan segala permasalahan Betul. hukumnya. Betul. Begitu keluar, mereka harus tersenyum.
Iya. Artinya harus lepaskan beban permasalahan hukum. Betul. Tinggalkan di kantor saya. Nah, inilah akibatnya. Karena saya terlalu memikirkan klien, Iya. rambutnya beruban. Karena rambut beruban ini. Terus kemudian, kurang keren nih. Iya, Biker iya. beruban nih, kurang Iya. keren nih, saya pikir. Udah dibotakin aja sekalian. Iya. Sekarang jadi sampai trademark sekarang. ya? Jadi trademark. Jadi trademark ya, Bang. Emang harus gitu kayaknya lo ya. Tapi tetap ganteng kok, keren ya kan ya. Terus Bang, oke. RGOG sudah, masalah karir sudah, dan apa sih Bang impian? Kalau gua sering ngintipin Instagramnya beberapa kali gua liatin sih lebih ke family man ya Bang ya. Apa sih Bang yang mimpi yang belum kesampaian lagi apa sih buat Bang Yofi? Ya banyak mimpi ya, banyak mimpi, tapi istilahnya saya selalu orang ini istilahnya orang lain mungkin nggak tahu ada masalah. Betul. Tetapi saya harus tampilkan kalau di medsos itu selalu asik, selalu happy ya. Tidak pernah di medsos itu berkeluh kesah, Betul. memperlihatkan permasalahan-permasalahan Betul. kehidupan. Buat apa kan yang kayak Iya, gitu. Maka yang saya tampilkan adalah selalu berbahagia, dan mudah-mudahan itu efeknya terus ke dalam diri saya, menjadi sehat ya, menjadi iya. sehat. Itu mungkin ya. Oke. Ya udah deh. Kalau gitu nih makasih Bang Yofi udah diterima, kita udah 30 menit ngacak-ngacak sedikit kantornya ya kan, walaupun lagi libur ya Bang ya. Ini sebetulnya bukan kantor, ini adalah garasi saya. Garasinya. Garasi. Jadi kalau kantor kebetulan hari ini sudah pada libur. Udah pada libur ya Bang. Lebaran. Ini adalah garasi, rumah saya ada di depan. Ini biasa tempat ngumpul-ngumpul Teman-teman RGOG sering kesini juga ya. Sering. Teman-teman dari komunitas yang lain juga sering nongkrong di sini. Sering gitu. nongkrong Sering. di sini Kita juga. ya di sini ngopi-ngopi lah. bareng. Siap. Sayangnya kita belum bisa ngopi-ngopi karena kita lagi puasa ya Bang ya. Oke Bang Yofi, terima kasih udah mau terima kita, udah mau diganggu ya kan, udah mau cerita soal RGOG, cerita tentang pengalaman pribadinya, sharing di sini Bang. Makasih banget udah mau sharing sama kita, banyak banget ilmunya. Makasih. Ya sudah deh kalau kayak gitu. Nah ini nanti apa lagi Bang? berakhirnya harus begini nanti, setelah assalamualaikum kita terakhirnya salam mata dua. Oh iya, salam mata dua ya. Oke deh kalau kayak gitu ya. Sudahlah, jangan lupa like juga dan komen dan subscribe juga YouTube channelnya Warta 1 BDG TV. Gua Alen, kita pamit dari Big Toy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Salam mata dua.